Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradatul Putri Adelia dengan NIM 193109192 dari kelas 10B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kita, yaitu bab Kalamul Arab. Yang pertama adalah syair. Syair adalah kumpulan puisinya orang-orang Arab. Dan dengan syair tersebut kemudian nasab-nasab terjaga. Kemuliaan yang turun-temurun itu dikenali dan bahasa dikaji. Syair adalah hujah pada suatu yang dijadikan polemik atau tidak bisa dipahami dari keghoriban Al-Quran dan hadis Nabi, sahabat, dan juga tabi'in. Ulama Arab membagi syair dan kalamul Arab menjadi 4 level dari aspek pengistishadan. Untuk level yang pertama yaitu penyair jahiliyah. Mereka adalah sebelum Islam masuk, seperti penyair Amri Al-Qais dan juga A'sha. Untuk level yang kedua yaitu Al-Mukhadram. Mereka adalah orang yang mengetahui masa jahiliyah dan juga Islam, seperti Ba'id dan Hasan. Untuk level yang ketiga yaitu Al-Mutaqaddimun, di mana mereka adalah orang yang ada pada permulaan Islam, seperti Jarir dan juga Al-Farasdah. Dan level yang terakhir yaitu Al-Maulidun. Mereka adalah ulama modern, yaitu orang setelah Islamiyun atau Mutaqaddimun, seperti Bashar bin Bard dan juga Abi Nuwas. Para ulama nahwu dan bahasa bersepakat atas pengistishadan dengan para penyair level 1 dan juga 2. Tetapi mereka berselisih atas penyair level 3 atau al-Islamiyun. Dan sahnya beristishhad dengan pernyataan al-Islamiyun level 4 tidak dijadikan hujah pada syair mereka. Sikap Dr. As-Samirai terkait dalil syair adalah ragu dan tidak menerima jika syair dijadikan kaidah nahwu yang benar, karena bahasa syair itu lemah dan juga banyak penyakit dalam kalimatnya atau sering meminta keringanan. Jadi dalam syair tersebut kalimat-kalimatnya sering meminta keringanan, atau bahasa syair itu aslinya baku menjadi tidak baku. Ahli bahasa memiliki metode dalam memilih dalil syair. Dr. Asy-Syamirai berkata, jika ahli bahasa adalah dalil penelitian, pemahaman, maka ada sesuatu yang menyamai syahid nahwi dan tidak menjadi dalil untuk penelitian yang memadai. Karena orang alim nahwu, jika membutuhkan sesuatu yang ia sendiri sulit menemukannya pada kalamul Arab, maka dia mendatangi Zaid, Am, Hindun untuk mendebatinya. Syair itu dianggap sebagai sumber yang penting dari beberapa sumber studi kebahasaan dan ilmu nahwu. Syair merupakan sumber yang diperoleh darinya berupa hukum dan beberapa batasan. Demi keberadaan beberapa bahasanya syair secara khusus dan bahasa Arab yang umum adalah suatu yang terjaga atas kejernihan bahasa syair secara bahasa. Ulama nahwu bersepakat bahwa 2 tingkat pertama itu sah berhujah dengan syair keduanya, sedangkan tingkat ketiga itu pendapat yang sahih dijadikan istishhad dengan syairnya, dan level yang keempat qaul yang sahih tidak ada pengistishhadan dengan syairnya. Memilih dari pentarjihannya Ar-Radhi yang bersifat ilmu nahwu sesuai dengan syair adalah sebagai berikut. Untuk masalah pertama yaitu bolehnya jatuhnya khobar kana berbentuk fi'il madhi tanpa disertai dengan qad. Dan dalam hal ini terdapat 2 madhab. Madhab yang pertama yaitu madhab Kufah. Madhab ini pengikutnya seperti Ibnu Daruswai, yang mana berpendapat bahwa tidak boleh jatuhnya fi'il madhi sebagai khobar kana an-nakisah. Tidak boleh dikatakan kana Zaidun qaimun, karena kana sudah menunjukkan madhi, sehingga kemadian pada khobarnya pada lafaz ini sia-sia, dan seharusnya dikatakan kana Zaidun qaiman atau yaqum, dan dicegah untuk berkata yakunu Zaidun yaqum.
karena salah satu dua lafaz tidak boleh membuahkan yang lain, dan ulama nahwu tidak mutlak menghukumi pencegahan, karena ulama nahwu memberikan syarat pada masuknya qad pada khobarnya kana yang berbentuk madi, baik secara zahirah atau dikira-kirakan. Yang kedua yaitu madhab Imam Ar-Razi, dan menjelaskan bahwa Ibnu Malik memperbolehkan atas jatuhnya khobar kana berbentuk fi'il madi tanpa disertai qad, dan Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa pendapat keduanya merupakan pendapat ulama Basrah. Untuk masalah yang kedua yaitu penggunaan kata laulaka dan saudara-saudaranya. Dalam masalah ini juga ada dua madhab. Madhab yang pertama yaitu pendapat ulama nahwu, yang mana penggunaan kata laulaka dan saudara-saudaranya tidak diingkari atau boleh, tetapi dalam hal ini terdapat pensifatannya beragam. Kedua yaitu penggunaan kata laulaka dan saudara-saudaranya. Dan dalam masalah ini ada dua madhab juga. Untuk madhab yang pertama atau pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama nahwu, penggunaan kata laulaka dan saudara-saudaranya tidak diingkari atau boleh, tetapi dalam hal ini terdapat pensifatannya yang beragam. Dan untuk pendapat yang kedua yaitu al-mubarrad, yang mana dalam madhab ini menolak penggunaan laulaka wa akhwatuha atau laulaka dan saudara-saudaranya. Dan kemudian dalam madhab ini berpijak pada apa yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Mubarrad berkata laulaka itu kurang tepat dan seharusnya adalah laula. Untuk masalah yang ketiga yaitu bolehnya mentaukidi isim nakiro dengan kata kulin dan juga saudara-saudaranya. Dalam masalah ini ada dua madhab atau dua pendapat. Yang pertama yaitu madhab ulama Basrah, kecuali Imam Akhfashi, karena ulama Basrah mencegah untuk mentaukidi isim nakiro secara mutlak, dan ulama Basrah beristidlal dengan beberapa hujjah. Di antaranya bahwa isim nakiro menunjukkan makna umum, sedangkan taukid menunjukkan pada pengkhususan dan penentuan. Dan mentaukidi sesuatu yang tidak diketahui fungsinya maka tidak sah. Oleh karena itu tidak sah menurut Basorin jika taukid tidak mencocoki sesuatu dari sisi kemakrifatan dan kenakirohnya. Di antaranya lafaz-lafaz taukid adalah berupa makrifat dengan cara diidhofahkan, dan tidak boleh bagi makrifah mengikuti pada isim nakiroh. Untuk madhab yang kedua atau pendapat yang kedua yaitu madhab Kufah dan Imam Akhfashi. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa boleh mentaukid isim nakiro yang dibatasi dengan lafaz taukid yang umum, yaitu kulin dan juga saudara-saudaranya. Isim nakiro yang dibatasi adalah seperti yauman, lailatan, yang demikian boleh ditaukidi dengan taukid maknawi, dan hujah mereka adalah simaiyah dan juga qiyasiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.